dulu. Tapi kalau kita di Indonesia dengan suhu yang relatif lebih hangat, itu kita diamin 15 menit. Kalau sudah dipotong, itu sudah bisa dikonsumsi. Pada saat si suhu keju itu room temperatur sekitar 20 sampai 25 derajat Celcius, flavornya keluar semua. Ya, itu pengertian ya. Sering juga orang sama aja dengan makan sashimi. Oke. Sashimi itu harus dimakan tidak dingin. Sering orang salah kaprah, makannya harus dingin. Kalau dia makan dingin, masuk ke lidah, lidahnya rada baal. Kebas ya, Om. Jadi memang dalam istilah budaya makan, ini yang memang dasar orang Prancis, banyak hal diperhatikan. Seperti makan kaviar itu, jangan pakai sendok metal, apalagi pakai sendok silver. Silver itu apa namanya bahasa Indonesianya? Perak. Kenapa? Bisa baal. Kok bisa? Kan dingin. Sekarang coba ya, bayangkan kalau kita lihat orang tinju, kalau lagi jendol, metal yang digosok sini, itu silver. Saya kecil, jatuh benjut, ibu saya ngambil sendok silver, diunyek di sini. Terus pudar. Jadi kalau pakai silver ditaruh lidah, sensor kita itu terurai. Darahnya itu nggak konsentrasi di lidah. Makanya kalau makan yang sesuatu yang fine seperti kaviar, dianjurkan tidak menggunakan sendok-sendok metal, apalagi yang silver. Jadi yang paling bagus itu ibaratnya sendok plastik. Kalau yang sendok plastik, sejenis plastik yang paling bagus adalah dari kulit kerang. Mother pearl. Bagian yang kerang-kerang yang penghasil mutiara. Jadi memang makan itu ada suatu proses sophistication understanding. Nggak bisa semua langsung diemplok gitu aja. Keluar dari kulkas langsung diemplok gitu. Kalau keju sama aja orang sering bilang minum white wine harus dingin. Kalau white wine kualitasnya bagus sekali, nggak boleh juga terlalu dingin. Aromanya nggak keluar. Bouquet yang itu nggak keluar gitu. Makanya keju tuh kalau mau makan, kita sering tuh bikin cheese tasting sama-sama. Minimum 1 jam sebelumnya keju-keju itu harus dikeluarkan. Hingga mencapai room temperatur. Dan ada keju yang bisa lumer ya. Banyak Om. Mayoritas meleleh kalau kena panas. Jadi kalau kena temperatur terlalu lama, dia meleleh. Itu dianggap atau memang karakternya keju? Tergantung pH, Om. Tergantung pH si keju. Jadi ada 2 properti keju. Satu istilahnya stretching. Stretching dia molor. Nah, keju dia molor rata-rata di pH 5,2. Tapi di pH tersebut, dengan range lebih luas, di 5,3 sampai 5,4, ada properti namanya melting. Jadi ada stretching, ada melting. Yang melting ini meleleh, Om. Stretching molor. Nah, melting ini selain dipengaruhi oleh pH, juga dipengaruhi oleh kadar fat, dipengaruhi oleh kadar moisture. Sehingga misal camembert itu nggak perlu dipanasin pakai api, di room temperatur saja. Kalau dia artisan cheese, specialty cheese, karena kadar airnya lebih tinggi dan fatnya juga sudah ke breakdown, dia didiamin aja, yang di bawah jamurnya itu meleleh meleleh keluar. Om. Makanya yang kemarin kamu, kalau kayak itu yang disebutkan meleleh ya, itu keju-keju yang industri itu malah tidak bisa ya. Jadi saya selalu gampang, kalau suatu waktu saya pegang keju, saya ketok-ketok ini, saya langsung bilang ini keju plastik. Jadi keju industri membalnya dia nggak bisa runny, dia nggak bisa meleleh seperti keju-keju artisan gitu. Teknik pembuatannya beda, Om.
Yang keju-keju industri dia membutuhkan bisa dikirim jarak jauh dengan umur yang lebih panjang. Sehingga dia pakai teknik yang namanya stabilized space curd. Itu jadi kayak pejal dia. Lentur banget memang, pejal. Kenyal. Kayak kenyal, kayak plastik. Nah, itu Sedangkan, keju-keju you know, di dalam kaleng itu sudah mati belum? Aku sih selalu bilang itu keju mati itu. ya teknik stabilized space itu memang lebih mengedepankan daya tahan dan kemampuan dia untuk ditransport jarak jauh, Om. Jadi memang proses fermentasinya, lalu bakteri starter yang diinjekkan ke dalam keju-keju industri, memang relatif yang ini sekali lah, yang tidak aktif lah. Tidak aktif, atau strain-nya memang dipilih yang strain-nya lemah dan tidak kompleks. Biasanya single strain, satu jenis bakteri. Sedangkan kalau yang artisan, itu biasanya mereka mengembangkan bakterinya sendiri, starternya sendiri, yang beradaptasi dengan lokasi di mana dia membuat keju. Seperti itu. Jadi tiap mereka ragi-raginya itu ya punya DNA ya. Betul, yang masing-masing ya. Masing-masing Sama. starter, misalnya starter Camembert atau starter Appenzeller. Satu pabrik dengan pabrik yang lain, maksudnya lab yang mengeluarkan starter, lalu kemudian satu artisan dengan artisan yang lain, satu jenis bakteri mungkin agak teknis, misal Lactobacillus helveticus dengan Lactobacillus casei, bahkan casei dengan Lactobacillus paracasei, itu profil rasanya udah beda lagi, Om. Beda-beda semua. Kalau di awal mungkin nggak berasa, masih umur-umur seminggu, 2 minggu nggak berasa. Tapi pengalaman hidup si keju makin panjang, dia makin membentuk karakternya sendiri, mengarah ke satu profil rasa, bahkan bukan hanya rasa yang dipengaruhi, Om, tapi teksturnya juga. Itu makanya sering orang suka fanatik yang fanatik makan yogurt. Ya. Saya selalu tanya, ini yogurt raginya yang dari mana? Betul. Ada yang Rusia, ada yang dari Turki. Ya, saya anggap itu seperti manusia atau raginya seperti manusia sejenis manusia, tapi rasnya beda, DNA-nya yang beda-beda. Yang mengakibatkan tekstur dan rasanya itu berbeda-beda juga gitu. Terus itu garam, penggaraman, kalau rasa asin itu memang dicampur garam. Iya, Om. Seperti di sesi yang lalu yang kita jelasin, ada 4 bahan baku keju: fresh milk, enzim koagulasi, starter bakteri keju, sama garam laut non-yodium. Nah, garam laut non-yodium ini digunakan bukan hanya rasa sebenarnya, tapi juga sebagai preserve, pengawet alami, dan untuk mengontrol pH keju. Nah, karena dia digunakan untuk 3 hal ini, maka proses penggaraman dilakukan biasanya di awal. Di awal itu bisa dengan direct salt. Jadi misalnya keju jadi satu keju, lalu kemudian dilumuri garam, dry salt itu, lalu dengan jumlah tertentu, lalu di aging. Ada yang kemudian proses cheddar, itu pada saat begitu jadi, curd-nya dicacah, lalu kasih garam, habis kasih garam dikumpulkan dalam satu cetakan, baru dipres. Itu masih masuk direct salt juga. Tipe yang kedua adalah brine. Brine ini ada air dicampur sedikit vinegar untuk menyamakan pH-nya dengan pH keju, lalu keju dimasukin ke dalam brine itu. Nah, kadar garam pun beda-beda, Om.
Seperti keju-keju Alpine cheese, itu karena dibuat di gunung, mungkin garam sulit, jadi konsentrasi garamnya lebih sedikit. Itu kenapa keju-keju Alpine cheese seperti Gruyère, Comté, itu Appenzeller, itu cenderung agak sweet. Itu mereka kan juga tergantung musimnya panas dan dingin. Kapan pada musim panas di mana klorofil rumputnya tinggi itu sapinya dikasih makan. Betul, Om. Setiap komponen dalam proses keju, mulai dari raw material sampai proses pembuatannya, itu semua efek, apalagi pada saat apalagi pada keju-keju yang di-aging dengan waktu lama, Om. Perbedaan kecil di awal, berasanya nanti pada saat udah matang, pada saat sudah panen. Jangankan musim yang mempengaruhi rumput, klorofil, beta karotin yang mempengaruhi warna kuning di dalam susu. Rumput musim hujan sama musim kemarau beda karakternya, menghasilkan rasa yang berbeda. Warna juga beda. Susu perahan pagi sama susu perahan sore saja beda. Dan itu untuk sapi yang sama, yang makan rumput yang sama. Perahan pagi sama perahan sore sudah beda karakter. Saya bikin keju, dengan istri saya bikin keju, beda banget karakternya. Ada nanti yang berpengaruh signature masing-masing tangan. Itu kenapa hampir ada istilah artisan cheese, artisan food cannot duplicate. Ya sama, Pak Rustono waktu itu bilang harus dipegang. Dipegang, diajak ngomong tempenya. Jadi tempenya lebih bagus dibandingkan kalau bikin di Sweden cuma diumbar aja jadi tempe gitu. Itu beda. Ini saya dulu kan nanti kita mesti pertanyaan-pertanyaan, saya pengen ada pertanyaan banyak dari dan tiga penanya yang paling berbobot akan mendapatkan hadiah goodie bag dari Fiber Cream. Ya, dari Fiber Cream, creamer serbaguna, bisa untuk minuman, makanan, dan masakan. Rendah gula dan tinggi serat. Ini apalagi saat stay home ini kalau kurang makan sayur, ini cocok banget dan praktis, semua dalam saset. Dapat pula sebagai pengganti susu atau santan. Jadi kalau masak misalnya soto Betawi nggak mau pakai santan, bisa menggunakan ini sebagai pengganti dan tidak cepat basi. Kalau masih ada yang pertanyaan, silakan ke Fibercream @Fibercream di Instagram, itu banyak penjelasannya. Untuk 3 penanya yang paling berbobot akan dikirimi goodie bag dari Fibercream. Nah, itu kita seru, kita sekarang ini kan ketemu dapat pengetahuan dari yang ahlinya. Terus kita ini banyak banyak yang di sini yang masuk, Adeline, Marta, Rifki. Adeline dari mana? Dari Stockholm. Terus Lydia Luhur. Hai Om. Natali malam. Natali ini baru pulang dari training di Noma di Copenhagen. Selamat ya kamu dapat kesempatan. Cengwit, Agus Rock, join. Ibu Amanda, apa kabar? Amanda Akili. Cengwit, Kristalo, Krisla, terus Likupo,
Siapa ini Likupa? Tista Jumena, Chef Iqbal, live bareng Nick udah belum? Besok dengan Nick masakan Chinese food di Indonesia yang halal. Nick itu orang ya tinggal di Sydney, bahasa Indonesianya luar biasa. Maya, Mrs. Noi dari Stockholm, terus Lina, Fisyahaan, wah banyak nih. Nah ini kalau ada pertanyaan silakan pertanyaan, kalau enggak saya akan lanjutkan penjelasan cerita dapur Mimin. Apa kabar Riko? Kang, ya, Masuka, terus Nyuasnita, Bawang Putih Cincang, wah nama-namanya seru. Wisya Kristianto, Kick Lovers, apa kabar? Nah itu ada Santi, Gina Hanim, Chef Halim, Santi Food, Hai Kick Lover, halo Chen, William, salam dari Frankfurt, halo Kick Lover, salam balik Wisya Kristianto, halo William, Kick Lover, saat belajar keju, sudah siap-siap catatan ini. Ya, kita lanjut nih. Ini belum ada yang tanya. Saya mau tanya, bentuk-bentuk keju itu menentukan nggak? Saya lihat bentuk keju itu kan banyak harus dibentuk-bentuk macam-macam. Apa bentuk itu yang menentukan? Size, bukan bentuk mungkin ya. Size ya. Ya Om, kalau menentukan rasa itu lebih ke ukuran keju Om. Ukuran keju, seperti keju yang ukurannya lebih kecil, dia relatif dimatangkan dalam waktu yang lebih pendek daripada keju yang ukurannya masif, besar. Ambil contoh Tom, kita ukuran sekitar 600 gram sampai 1 kilo. Itu dimatangkan dalam waktu mungkin 3 bulan sampai 4 bulan lah. Kita nggak bikin Parmigiano, Om, karena ukurannya 60 kilo. Yang dimatangkan dengan waktu paling pendek 14 bulan. 60 Berarti kilo 60 kilo. ekuivalen dengan 650 liter susu Om, kalau Parma, karena dia ekstra hard. 650 liter susu satu wheel dimatangkan dalam waktu minim 14 bulan, sedangkan umumnya dijual dalam waktu 36 bulan. Kan lumayan itu Om, mandek duit ya. Ya, investasi mereka yang stok. Betul. Stok apa? Makanya mereka kalau terjadi apa-apa kemarin ada di mana itu saya lihat keju, tempat pemeraman kejunya terjadi kayak bencana, pada Gempa rubuh bumi, semua keju. Ya, Ya, 2008. gempa bumi. Kalau saya nggak salah 2008. Itu gempa bumi, sehingga konsorsium Parmigiano Reggiano beserta salah satu chef terkenal, saya lupa namanya, di Italia, itu kirim kabar ke masyarakat kuliner di dunia, kalau you nggak ambil ini Parmigiano Reggiano, maka nggak ada lagi, punah nih barang. Jadi tolong dibeli, kami akan kirim, lalu kami akan cepat-cepat develop ruang agingnya lagi. Untuk bikin lagi ya. Betul. Ini begini, ada nggak bisa dilihat contoh yang keju-keju, bentuk-bentuk keju yang kalian bikin, yang ada saat ini misalnya, supaya bisa. Oke. Ini kita ada beberapa. Ya, kurang tinggi. Ini
diangkat itu. Ini bisa dilihat teksturnya ya Om, ada lubang-lubang, lalu jamur di luarnya berwarna seperti ini. Nama Tom the Merapi, by the way, itu yang ngasih nama Om William waktu itu. Ini Tom the Merapi. Ada sedikit fruity dan sedikit slightly ada asamnya ya. Ya. Yang Tom. Ukuran Ini aslinya. utuhnya, ini utuhnya. Ini udah berapa lama? Ini pembuatan Ini baru 2 bulan Om. baru 2 bulan Om. Dirilisnya kapan? Bagaimana Om? Yang itu aja nggak? Dilepasnya kapan? Matangnya Dilepasnya kapan? umur yang ini udah bisa dilepas. Ini Oh. soalnya yang itu bukan. Yang ini udah bisa dilepas. Juga Yang ini. ini bahkan versi low fatnya Om. Ini kita bikin yang lokal Om. Ini versi yang asli dengan yang di Prancis, Tom de Savoie. Karena yang di Prancis biasanya bikinnya dari susu yang susu sore yang sudah diambil krimnya untuk bikin butter, lalu leftover milknya dibikin Tom de Savoie. Berarti lemaknya rendah dong. Lemaknya rendah, relatif paling rendah ini low fat. Target yang kedua nih ya, blue ya. Dan tadi ada yang nanya, katanya favoritnya From the Bird, Azara punya ya. Ini blue. Ini udah kita crumble Om. Kelihatan ya. Buat Buffetnya kelihatan. Terus versi aslinya. versi aslinya, tara. wah itu apa itu blue-nya ya? Iya. Ini jenis penicillium ya? Penicillium Roquefort Om. Dan Penicillium. ini bagus banget Om. Kenapa? Kita pernah satu area aging, tapi kebetulan bukan ruangan ya, chiller yang kita jadiin aging, itu semua kena blue. Bukan rusak, Jadi bukan rasanya kemudian nggak enak, tapi kemudian dia tidak memiliki karakter asli si keju. Misalnya kayak waktu itu ada camembert, ada tom yang kena blue semua, ya rasanya bergeser, tapi tetap enak. Cuman ya kita tidak bisa menjual as it should be ya. Misalnya ketan camembert, ya kita nggak bisa bilang itu camembert karena ada blue vein-nya di dalamnya. Gitu. Jadi harus terpisah ya kalau bikin blue ya. Harus dipisah, dia sama Khusus sekali blue. tidak mau dicampur dengan apapun. Bahkan dalam kondisi ke vakum dia masih bisa. Orang juga sering tanya, ini udah beli keju jauh-jauh dari Prancis, Ya. nyimpennya harus Kalau penyimpanan dan proses pengiriman Om, gini, secara prinsip semua dairy produk kecuali butter dia harus di chiller Om, jangan di freezer. Kalau di freezer tekstur dan flavornya pasti ngedrop. Ya. Kecuali butter, hanya butter yang boleh di freezer. Nah, nyimpennya harus di bawah 4 derajat Celcius. 0 sampai 4 derajat Celcius itu untuk storage, untuk penyimpanan di rumah. Kulkas biasa. 0 sampai 4. 0 sampai 4 derajat, Om. untuk keju. Untuk keju. Keju 0 yang sampai 4 kita soft derajat, kecuali mau di aging lagi. Kalau mau diterusin agingnya, itu dia disimpan di suhu sekitar 10 sampai 12 derajat Celcius, Om. dinaikkan temperaturnya. Iya, tapi lebih hangat daripada kulkas, tapi lebih dingin daripada AC. Persis di tengah-tengah. Biasanya Jadi itu ditaruh, berapa? kalau mau gampang, ditaruh di wine cellar. Itu suhunya sama persis, Om. Ya, kalau nggak punya wine cellar, Ya memang harus kreatif. Harus segera dikonsumsi aja. Om. Atau segera dikonsumsi. Resiko soalnya. Iya. saya biasanya cling wrap Ya. di tat supaya nggak keluar nggak kedap udara ya, ditaruh di
dan cukup bisa lama ini. Ini ada komentar Tipsnya juga tepung. gitu Om, kalau masih mau menyimpan harus disimpan dalam kondisi tidak lembab. Jadi upayakan berada dalam kontainer yang vacuum atau apa namanya ya, kedap udara ya, kedap udara. Gitu. Ini ada tepung Wironman, Mbak Mit, Mas Jimmy, ini Mei, kalian keren banget sama Pak Wil. Coba ini, temenmu. Ini ada ini dari Edvi nih. Edvi ini dulu sekolah di Prancis, fasih bahasa Prancis, pasti sangat familiar dengan keju-keju Prancis. Saya belum pernah coba kejunya Masarat, pengen coba. Tadi ke Grand Lucky gak nemu. Emang ada di Jakarta kalau mau beli keju kamu di mana? Ini. Ada tanya apakah ada di Jakarta, dijual di mana kejunya? Ini kok coba saya undang lagi. Nanti Evi, ini lagi nggak tahu ada connectionnya agak error di Jogja. Coba ya, saya nanti kita tanya masyarakat. Jasanya nggak tahu di Jakarta dijual di mana, dan bisa juga sebenarnya langsung pesan ke masyarakat CIS. Resto Gora, ingin kabar baik bagaimana? Bagaimana rasanya di ini? Di pantai utara? Masyarakat CIS, halo ayah ibu, Resto Gora, malam Jimmy Nita, Firman Da Hakim, ini Nita lagi out. Resita, suaranya gak jelas mas. Ya ini lagi exit nih. Saya nggak ngerti Jimmy. Coba saya invite lagi. Ya memang kalau buat saya penggemar keju. Ya banyak kiblat keju itu buat saya Prancis karena variannya banyak. Sampai pada zamannya Charles de Gaulle sebagai presiden mengatakan bagaimana harus memimpin suatu negara di mana kejunya lebih dari 400 jenis. Kalau udah masing-masing punya kebanggaan sendiri-sendiri, urusan keju bisa sangat diperdebatkan. Dan terakhir saya temuin juga ini satu namanya Fromas Hisada, kalau nggak salah, seorang wanita Jepang yang mendapat sertifikasi sebagai master cheese-nya Perancis. Itu luar biasa. Dia banyak menggunakan elemen-elemen Jepang ke dalam keju Perancis, terutama alkohol. Mufa Dewi, hello, saya Kendi, Chef Iqbal, mic-nya deketin mas, bukan soal mic-nya, ini lagi connection-nya yang kurang lancar. Suara mas
Jimmy kurang kedengaran. Volumenya kecil, Mas Jimmy. Itu saling sapa nih. Tempat-tempat ini juga antara teman saling sapa. Santi Serat nyapa. Halo Resto Gora. Lina, Mas dan Mbak suaranya kurang keras. Edis. Nih, gak kedengaran. Ya Om, terroir itu tanah dan environment-nya termasuk iklim. Ya, memang kalau kita bicara terroir, sekarang itu ada misi, kalau di Perancis itu cuisine de terroir. Jadi tempat-tempat tertentu itu hanya memasak makanan-makanan yang supply bahannya ada yang mungkin tidak lebih dari 50 meter jaraknya dari restoran, dari tempat mereka memasak makanan-makanan itu. Kalau di Itali namanya cucina de terroir. Bahasa terroirnya cucina de terra. Itu bahasa Italia juga demikian. Jadi banyak pengaruh bahwa makanan-makanan itu harus berdekatan dengan untuk mempertahankan karakteristik seperti keju. Kalau camembert, sapinya pun harus makan rumput dari daerah camembert. Nggak bisa ngambil dari desa tetangganya. Kalau dulu pionir pertama Alice Walter di Berkeley, restorannya namanya Chez Parnis.